Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid dini wa alimna ta'wil. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengkaji tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 65 dan ayat 66. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fisabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin al-ayat. Dalam ayat ini akan disampaikan 3 isi kandungan. Yang pertama, ayat ini berbicara tentang ajaran, aturan yang ditetapkan oleh Allah kepada kaum Bani Israel, di mana mereka itu dilarang berburu ikan pada hari Sabtu saja. Kemudian yang kedua, pada prinsipnya, pada dasarnya, sebuah larangan menunjukkan kepada ujian. Ujian itu berpotensi mengantarkan kepada seseorang apakah dia berhasil atau gagal. Faktanya demikian, ada sebagian kaum Bani Israel yang berhasil dan ada pula yang gagal. Yang berhasil mereka menaati aturan, kemudian yang gagal melanggar aturan. Kemudian yang ketiga, ayat ini pula berbicara tentang hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel yang melanggar aturan itu. Mereka dihukum dengan hukuman yang di luar nalar manusia. Mereka diubah bentuknya dari manusia yang mulia menjadi binatang yang hina, yaitu binatang kera. Na'udzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad, dan pasti sungguh, lam muqasamin, yaitu lam qasam menunjukkan kepada sumpah. Alimtum, kalian semuanya mengetahui. Arabtum, yaitu kalian mengetahui. Alladzina, atas orang-orang yang tadau, yang melampaui batas. Tajawazu, mereka melampaui. Al-hadda, atas batas. Minkum, dari kalian. Bisabti, pada hari Sabtu. Bisoidi, samaki, dengan cara berburu ikan. Wa qad nahainahum, dan sungguh pasti kami telah melarang kepada mereka anhu, dari berburu ikan itu. Wahum, dan adapun mereka ahlu ailata, adalah penduduk kampung Ailah. Fakulna, maka kami mengatakan, kata Allah, lahum, kepada mereka, kunu, jadilah kalian semuanya qiradatan, kera, khosiina, yang hina, mubadina, yang dijauhkan dari rahmat Allah. Fakanuha, maka mereka menjadi kera. Wahalaku, dan mereka mati. Ba'da salasati ayyamin, setelah 3 hari. Faja'alnaha, maka kami menjadikan hukuman itu, ayatil kal ukubata, yaitu konsekuensi tersebut, nakalan, sebagai peringatan, ibrotan, peringatan, maniatan, yang mencegah, minirtika bimisli ma'milu, dari melakukan dosa seperti yang mereka lakukan. 5, bagi umat baina yadaiha, yang ada di antaranya, wa ma khalfaha, dan yang ada setelahnya. Lil umami, yaitu bagi umat-umat, allati, yang ada fi zamaniha, pada zamannya, wa ba'daha, dan setelahnya. Wa mau'idzatan, dan menjadi nasihat lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa Allah kepada Allah. Wa khusu, mereka dikhususkan, bidzikri, disebutkan, li'annahum, karena mereka al-muntafi'una, yang mengambil manfaat, biha, dengan nasihat itu, bikhilafi ghairihim, berbeda dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bisawab. Pada Al-Baqarah ayat 63 disebutkan Allah memerintahkan kepada Bani Israel untuk melaksanakan ajaran yang ada di dalam kitab Taurat itu. Isi daripada ajaran itu, yang pertama adalah perintah, yang kedua adalah larangan. Nah, dalam ayat ini disebutkan larangan yang menjadi salah satu ajaran yang ditetapkan Allah kepada mereka. Dilarang apa? Mereka dilarang berburu ikan pada hari Sabtu saja. Walaqad alimtum, dan sungguh kalian sudah mengetahui, alladzina, ada orang-orang itadau, yang melampaui batas dari kalangan Bani Israel. Mereka sudah mengetahui, ditetapkan bahwa mereka tidak boleh berburu ikan pada hari Sabtu, tetapi faktanya ada yang melanggar aturan itu.
Minkum dari kalian bisabti pada hari Sabtu. Hari Sabtu itu secara bahasa diambil dari kata qata'a yaqta'u yang artinya memutus. Sabtu disebut Sabtu karena menjadi pemutus, pemisah dari hari-hari yang lainnya, yaitu dari hari Ahad dan hari Jumat. Allah menciptakan hari itu dari hari Ahad. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, kemudian dipisah Jumat dan Ahad itu dengan hari Sabtu. Allah menjadikan hari Sabtu itu sebagai hari raya mereka. Artinya pada hari itu tidak boleh mereka berburu ikan. Harusnya digunakan untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka itu adalah ahlu ailah, penduduk yang ada di kampung Ailah. Jumlah mereka disebutkan dalam kitab tafsir Sawi sekitar 70.000 orang. Nah, di antara yang 70.000 orang itu ada sekitar 12.000 orang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka justru berburu ikan pada hari Sabtu. Kemudian kata Allah di dalam Al-Quran, Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Bagi orang-orang yang melanggar aturan inilah, maka Allah hukum dengan cara hukuman yang di luar nalar manusia. Mereka diubah dari bentuk manusia yang mulia menjadi kera yang hina. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, yang berubah menjadi kera itu adalah yang 12.000 orang. Kemudian yang sisanya tidak diubah oleh Allah menjadi kera. Kemudian dalam ayat ini Allah menyebutkan dua ujian. Yang pertama, Allah melarang kepada mereka untuk berburu ikan pada hari Sabtu. Kemudian yang kedua, ternyata faktanya pada hari Sabtu itu justru merupakan hari yang banyak bermunculan ikan di tepi pantai itu. Sementara pada hari-hari yang lainnya tidak ada. Nah, pada saat itu kemudian setan membuat tipu daya kepada kaum Bani Israel, membisikkan kepada mereka agar membuat strategi licik. Aturannya adalah tidak boleh berburu ikan pada hari Sabtu. Kemudian mereka membuat parit atau kolam sehingga pada hari Sabtu itu ketika banyak ikan itu terperangkap. Nah, kemudian malamnya setelah terbenamnya matahari, artinya malam Ahad atau hari Ahad pagi, diambil ikan-ikan itu. Sehingga mereka berkelah. Ketika misalnya ditanya kepada mereka, kenapa kalian berburu ikan? Dia menjawab, saya tidak berburu ikan. Saya berburu ikan, mengambil ikan kan malam Ahad atau hari Ahadnya. Nah, begitulah kelicikan mereka. Kepada mereka yang licik itu kemudian Allah memberikan hukuman, diubah menjadi kera yang hina sekitar 12.000 orang. Ulama tafsir mayoritas menyatakan bahwa mereka ini benar-benar diubah bentuknya dari manusia menjadi binatang, bukan hatinya yang diubah. Kemudian yang kedua, ada lagi pendapat minoritas yang disandarkan kepada Imam Mujahid, yang diubah itu bukan asli wujudnya tetapi sifatnya. Orangnya masih berbentuk manusia tetapi sifatnya menjadi sifat kera, yaitu keras kepala, tidak mau menaati aturan. Nah, kemudian kata Allah di dalam Al-Quran, peristiwa itu nakalan, hendaklah menjadi sebuah peringatan, sebuah nasihat bagaimana mereka yang ada pada masa itu tidak melakukan kembali dosa yang serupa. Kemudian juga menjadi nasihat bagi orang-orang setelahnya, bagi kita yang ada pada zaman sekarang. Terutama menjadi nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa orang yang bertakwa? Karena orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa mengambil manfaat dari sebuah kejadian, peristiwa, sehingga menjadi sebuah pelajaran. Kisah ini disebutkan pula dalam surat Al-A'raf ayat 163 sampai 166. Isinya persis sama. Paling tidak ada beberapa pesan kepada kita. Yang pertama, kita harus menyadari, mengetahui bahwa aturan dari Allah pada intinya adalah ujian. Setiap kita ingin menjadi pemenang di dalam ujian itu. Kita ingin menjadi orang yang sukses di dalam menghadapi ujian. Maka kita harus berusaha sekuat tenaga. Kemudian kita meminta bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi orang yang sukses, artinya menjadi orang yang menaati aturan. Kemudian yang kedua, kita harus hati-hati ketika kita melanggar aturan Allah, karena pada saat itu
kita bisa jadi akan diadab, diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada saat itulah kita akan menyesal selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik.